Golden Age itu adalah masa emasnya justru di situ ya. Iya. Kalau Bapak John sih kan Golden Retriever kebetulan ya. Golden jenisnya ya. Emang suka gonggong Bapak Ibu ini. Orang tua ini nyalahin si konten kreatornya Pak. Kreatornya iya. Mana sih ini kontennya kok tidak ramah anak tuh ya, anak Anda dijagain dong ya tidak nonton nih. Masuk kemarin saya lihat ini historinya anaknya Pak John ini kan ngeliat-ngeliat gini debat ILC karena Ilyas ngapain? Jangan-jangan gedenya bikin partai nanti ya. Kembali lagi di Friends Talk Podcast. This is what friends are for. Ya. Inilah gunanya teman ya. Kita saling berbagi tentang hal-hal positif. Betul. Yang pasti di Friends Talk Podcast ini di Friends Mental Health Support. Ini kita bakal seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang kesehatan mental. Ada juga adiksi atau ketergantungan terhadap zat. Betul. Terhadap narkoba ya kan. Ya kita harap juga bisa untuk berhenti. Benar. Ya, dan atau meningkatkan quality of life-nya ya. Benar. Dan di sini kita gunanya ingin menemani teman-teman sebenarnya. Benar. Namanya juga friends ya kan. Jadi sebenarnya nemenin teman-teman yang mungkin hatinya sedang gundah gulana. Ya, mungkin ada pergulatan dalam hatinya. Betul. Mengenai tentang adiksi dan juga kesehatan mental. Boleh nanti kita temenin. Kita juga punya hotline juga Pak ya. Yes, kita juga punya nomor hotline. Jadi buat teman-teman yang pengen konseling tentang kesehatan mental, tentang adiksi, ketergantungan atau HIV dan AIDS. Betul. Ya. Dan malam ini di episode ini kita bakal ngebahas satu yang sangat penting sekali. Penting dan spesial ya. Tapi mungkin teman-teman di sini agak bingung. Iya. Ini kan namanya friends tapi kok kita berdua aja nggak ada yang nemenin nih. Nah, kebetulan ini adalah pertama kali kita via Zoom ya. Via Zoom ya. Hari ini kita podcastnya jarak jauh. Hari ini kita podcast LDR ya. LDR. Long Distance LDP. Long Distance Podcast. Betul. Iya. Dan hari ini spesial udah ada spesial dua orang ada tamu kehormatan. Yoi. Bapak Dr. Dedindun CBC dan Miss Lin Cendun. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kita di sini ya. Benar. Karena ini topik kita untuk episode ini nih sangat penting banget. Benar. Biasanya ini agak lain dari yang lain daripada episode sebelumnya Pak. Betul. Biasanya kan kita kemarin tentang alkoholik, tentang drink responsibly, tentang mabuk, Iya. ya, tentang maksiat dan kehidupan yang lainnya. Iya. Sekarang kita agak calm down tentang dikit. ketergantungan. Benar. Kita mau ngomongkan sedikit tentang masa depan. Nah, atau yang meneruskan masa depan kita nanti. Betul, untuk generasi penerus kita ya. Benar. Bagaimana membentuk kesehatan mental anak sejak dini. Nah, itu dia. Benar ya. Kenapa kita mengajak Pastor Dedindun dan Bu Lince juga di sini? Karena saya banyak sekali belajar dari mereka. Iya. Belajar tentang parenting segala tentang macam parenting, ya. Iya benar. Saya juga pengen belajar tapi yang diajarin belum ada nih. Belum ada. belum bisa diterapkan ya. Pengen belajar sih, pengen belajar parenting juga, tapi belum bisa diterapkan nih pada dia sama Bu Lince. Nanti Pacar didoakan semoga bisa segera diterapkan. Secepatnya. Bekal dulu. Ya. Mau bekal Pak. Nanti kalau udah ada bisa langsung diterapkan. Benar. Ada amin untuk buat kita semua ya. Oke, langsung aja Pak ya, boleh lanjut. Oke. Pak Dedin dulu pasti terima kasih sekali ya kan. Dan kita sekarang ngebahas tentang membangun mental anak sejak dini. Betul. Karena banyak di hotline kita, di hotline number kita itu banyak yang konseling dan itu sebagian besar adalah cewek ya. Betul. Sebagian besar cewek itu ada sekitar sampai sekarang ada sekitar 14-15 orang. Hampir sebagian besar banget ya. Sebagian besar banget tuh cewek. Dan ternyata memang isunya itu adalah trauma masa kecil. Nah, itu dia. Nah, mungkin pada masa kecilnya diperlakukan tidak baik. Iya kan? Atau mungkin pernah kehilangan orang yang disayang. Betul. Atau dikecewain sama orang yang sangat dia percaya gitu. Benar. Mungkin sama ayah atau sama ibu
tapi dikecewain gitu. Iya betul. Nah, itu yang dibawa sampai dewasa dan akhirnya tumbuh jadi mentalnya mungkin ya ada yang pemarah, ada yang introvert gitu, ada yang mungkin malah jadi sering ngejudging people gitu, mungkin jadi ya belinca ya. Iya, jadi mungkin tapi ini sebenarnya yang banyak tidak disadari ya, soalnya kan karena judulnya kesehatan mental, mungkin yang menerimanya hanya yang udah dewasa, yang mentalnya sudah tertekan. Jadi mungkin nih anak kecil bebannya apaan sih gitu ya kan? Masa anak kecil bisa kena kesehatan mental, masa kesehatan mental bisa terganggu? Emang dia kan kerjanya cuma main aja atau apa segala macem. Memang dia ininya apa gitu. Nah, ini menjadi concern kita malam ini ya. Yes, betul Dan sekali. mungkin kita bisa nanya dulu nih, mungkin pentingnya ya kan kesehatan mental buat anak-anak itu apa, mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman yang mungkin belum concern tentang masalah ini gitu. Iya. Oke, thank you. Pada prinsipnya kalau disebut kesehatan mental, itu berarti kan kesehatan jiwa. Jiwa itu berarti pikirannya. Jadi cara berpikirnya itu sehat apa enggak gitu. Kenapa? Karena bagaimana orang berpikir, begitulah dia. Jadi perilakunya itu tergantung apa yang ada di pikirannya dia. Nah, kalau ditanya susah atau gampang, nah itu tergantung lihat dari sisi mana ini. Yang pasti untuk mempersiapkan anak, ya seperti ada kutipan begini. Berbahagialah orang yang memenuhi tabung panahnya. Nah, kata tabung panah itu berarti bicara anak panah itu yang siap diluncurkan kalau dia lurus. Tapi kalau dia nggak lurus dan dipaksa luncurkan, targetnya meleset. Karena anak panahnya tidak siap diluncurkan. Nah, jadi berbahagia kalau yang memenuhi tabung panah, artinya yang anak-anaknya terdidik, yang dipersiapkan. Nah, untuk persiapkan mungkin Bu Linca gimana? Susah nggak didik anak? Iya nih. Thank you. Wow, bagus banget ya. Tadi seperti dibilang bahwa sekarang ini banyak sekali bahkan anak muda ya mengalami seperti mentalnya ya terganggu ya karena masa-masa kecil. Itu benar sekali. Dan untuk itu kita perlu betul seperti dibilang susah sih sebenarnya kalau kembali kepada orang tua sih sebenarnya. Orang tua mendapatkan nilai bahwa anak itu berharga misalnya gitu ya. Jadi orang tua terdidik juga gitu. Betul. Bagaimana menolong anaknya gitu. Karena seperti tadi bilang anak itu main-main aja kok tiba-tiba sampai ke depan kok bisa dia sakit hati atau menyimpan gitu kan. Pasti semua kan dari rumah gitu kan. Nah, ini yang kita kalau masalah susah apa tidak, kalau menurut saya juga punya anak-anak ini, bagaimana orang tua mendapatkan pengertian itu gitu. Jadi kita mendidik mereka seperti tadi Pak Deddy bilang, kita mendidik mereka. Menurut saya bisa kita membangun anak-anak yang punya mental yang baik itu sangat bisa ya. Kita dimampukan sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Nah, kalau menurut Pak Deddy dan Bu Linca sendiri dampak buruknya kalau anak nggak dibangun kesehatan mental sejak dini, dampak buruknya apa kira-kira, Pak? Ya, jadi seorang anak itu yang dididik, yang dipersiapkan ya. Bagaimana dia dipersiapkan waktu dia kecil, dia akan bertumbuh seperti itu. Jadi contoh begini, Charles Stanley, ini seorang psikolog, juga seorang pastor, dia berkata begini, ada 3 kebutuhan dasar seorang anak ya, atau seorang manusia. Pertama dikasihi, kedua merasa berharga, ketiga merasa mampu, dimampukan. Nah, jadi ini tiga kebutuhan dasar. Kalau ini dia nggak dapat di masa kecil, maka sampai dewasa pun dan ini pernah disurvei di penjara ya. Jadi mereka yang kekurangan kasih itu berusaha mendapatkan dengan berbagai cara. Jadi kalau pernah baca quote-nya Mother Teresa, orang yang kekurangan makanan lebih mudah ditolong daripada orang kekurangan kasih. Kasih sayang. Jadi ya dampak buruknya apa? Dia akan mencari kasih di luar. Contoh misalnya begini, di rumah kita punya anak perempuan ya,
kita nggak pernah, atau orang tua nggak pernah bilang, aduh kamu cantik, papa mama bangga sama kamu. Nah, dia nggak pernah dapat di rumah, hanya disalahkan terus, hanya dikomplain terus. Begitu dia keluar rumah, ada aja orang bilang begini, aduh kamu cantik sekali, udah langsung kelepak-kelepak dia. Kenapa? Karena dia kosong dari rumah, akhirnya dia itu kebutuhan. Waktu di luar yang mengisi, nah itu hati-hati. Jadi buruknya di situ. Dampaknya besar. Siapa yang mengisi di luar kekosongan itu sangat berisiko. Oke. Iya, Itu dampak buruknya ya. Oke, kalau mau tambahin sedikit ya, tadi dibilang dampaknya itu, ya kalau dampaknya itu benar-benar kalau dia akan menikah, dia membangun keluarga yang bisa orang terluka gitu loh, dia tidak tahu yang benar seperti apa, itu bisa berdampak pada keluarganya juga gitu. Jadi sangat penting banget kita betul-betul melihat bahwa ini serius ya. Kalau kita punya masalah seperti itu perlu kita betul-betul perlu dibantu untuk keluar dari area itu. Tapi kembali saya bilang kita bisa ya. Saya percaya bahwa kita bisa. Coba bagaimana how to-nya ya kita akan belajar ya. Jadi waktu dia keluar dari rumah merasa tertolak, merasa tidak berharga, merasa tidak dikasihi, berarti dia kan tidak punya itu. Nah di luar dia hanya attract jadinya. Dia tidak bisa memberi kepada orang karena dia sendiri nggak punya. Nah bayangkan anak yang keluar rumah dengan butuh dikasihi, butuh dihargai, butuh kata-kata kamu pasti bisa. Siapa yang akan penuhi itu? Nah itu bahayanya di situ. Kalau dia keluar dengan kekosongan. Berarti ini memang kalau dampak buruknya kalau bahasa sekarangnya Pak, caper Pak. Iya, cari perhatian, betul sekali. Cari perhatian kiri kanan. Soalnya memang nggak terisi di rumah. Bener. Karena kosong, pas keluar diisi sama orang yang salah. Nah, jadi bahaya jadinya. Iya kan? Jadinya kalau misalnya kalau anak perempuan mungkin gampang digombalin jadinya. Nah, iya kan? Digombalin gitu bapak ya. kamu dikit ya kan? Langsung kelepek-kelepek. Waduh, itu bahaya sekali ya. Nah, untuk kalau anak laki bisa jadi jagoan dia kalau anak laki. Dia berusaha untuk tampil hebat. Betul. Supaya bisa dikasihi dan diterima. Betul. Mencari pengakuannya di luar jadinya. Malah menjadi keras malah ya Pak. Iya, betul. Malah menjadi keras malahan jadinya. Karena dia tidak pernah diakui di rumah, diberikan sesuatu yang baik, diberikan pengakuan, akhirnya nyari-nyari di luar Pak. Akhirnya jadi keras mungkin biar diterima juga sama masyarakat. Lu ternyata keren nih. Nah, tadi dia nggak dapetin itu di rumah gitu ya Pak Ibu ya. Iya, jadi semua dipukul-pukulin Pak, ya kan? Ada tukang bakso lewat pukulin, ya. Biar kelihatan jagoan maksudnya. Iya. Agak serem juga tata dampak buruknya. Iya, benar. Nah, untuk langkah-langkah awalnya nih Pak Dedi, Bu Lince ya. Langkah-langkah awal apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membentuk mental anak yang sehat, terutama di masa pandemik ini nih, ya kan? Untuk sosialisasi mungkin benar-benar di border ya, benar-benar dijaga gitu kan untuk sosialisasi segala macam gitu. Nah, langkah-langkah awal untuk orang tua untuk membangun kesehatan mental anak gitu. Ya, seperti tadi yang Ulince bilang ya, susah tidak mendidik anak itu atau membangun mental anak tergantung perspektif. Misalnya begini, kalau saya lihat anak saya ini merepotkan, ya jadi susah. Tapi kalau saya melihat anak saya ini berharga, kalau saya melihat anak saya ini calon pemimpin masa depan, maka saya akan berinvestasi dalam hidupnya. Jadi tergantung cara pandang ini. Ya, jadi kalau saya lihat ini berharga, nah seperti gini, emas itu kan dari tambang tuh nggak kelihatan emas, kayak batu biasa aja. Nah, untuk bisa jadi emas mulia, itu perlu seorang yang ahli untuk bikin jadi emas mulia. Berlian juga begitu. Harus digali dari dalam, kemudian dibentuk. Itu perlu keahlian khusus. Tapi itu barang berharga sekalipun tampaknya buruk. Nah sama juga, kita lihat anak kita. Gak bisa dibilangin, gak bisa diam. Tampaknya buruk. Tapi bisa gak kita lihat lebih jauh bahwa anak ini berharga? Iya. Karena dia berharga, makanya saya pun harus belajar. Kami harus belajar bagaimana mendidik anak ini gitu. Karena sudah melihat dia berharga, kami juga harus membangun keahlian untuk mendidik.
Ya, Mendidik itu betul. nggak bisa juga jadi begitu saja. Kita perlu belajar. Sama dengan mengolah batu yang jadi emas tadi itu perlu keahlian. Ya, betul. Jadi bagaimana Miss Lince belajarnya bagaimana tuh untuk mendidik anak ya? Coba. Wow, ya Pak, benar-benar sebagai orang tua melihat anak itu berharga, apalagi situasi sekarang ya. Secara finansial seperti apa, banyak hal yang membuat kita bisa stres juga sebagai orang tua. Tapi kembali melihat anak itu berharga. Dan satu hal yang saya benar-benar lihat dalam hidup saya sama Pak Deddy, bagaimana kita lihat bahwa waktu kita melihat anak berharga, kita dikasih hikmat bagaimana how to-nya. Jangan khawatir, yang pertama kita di mind kita dia berharga. Nah, waktu kita melakukan hal itu, ada hikmat, ada pengetahuan, bahkan ada satu strategi yang diberikan untuk kita bisa dimampukan. Pertama itu dulu. Jadi berubah dulu pemikiran kita bahwa anak berharga. Masalah mendatangkan apa yang kebutuhan anak, itu is not our business gitu. Tapi yang pasti pertama kita lihat dulu bahwa anak ini berharga. Waktu kita lihat dia berharga, apa penyediaan itu datang. Gitu. Itu dulu. Itu yang saya lakukan. Dia saya pribadi lakukan. Dan saya belajar bagaimana mereka tidak menjadi beban bagi saya. Mereka jadi berkat bagi saya. Itu kalau kita mau lihat sebagai keluarga muda ya, atau yang punya anak ya. Tapi kalau masih single, melihat juga bahwa dia berharga. Keberhargaan dia bukan karena apapun di luar. Itu penting juga. Jadi mentalnya itu mental sehat. Tadi dibilang bahwa banyak sekali anak, ada wanita banyak yang ikut ini ya. Beliau dia berharga. Bukan karena luar, tapi dia berharga. Itu aja berkata-kata, lihat di kaca, saya berharga. Nah saat itu ada pengertian yang diberikan. Itu terutama sih kalau langkah awal ya, lihat dirimu itu berharga. Jadi pandemi ini sebenarnya bagus sebetulnya. Kita dipaksa punya waktu sama anak-anak. Ya, betul. Iya, Nah, Betul. dipaksa punya waktu, tapi lihatnya harus benar gitu. Cara berpikirnya. Wah, ini kesempatan anak saya berharga. Gini, orang bilang time is money kan. Jadi waktu dipakai buat cari uang. Kenapa? Karena uang itu berharga. Ya, betul. Nah, time betul sekali. for kid misalnya. Kenapa? Kan anak kita berharga. Jadi anak juga harus dapat waktu dari kita. Berarti Betul. langkah awalnya merubah mindset dulu, Pak. Merubah mindset. Merubah perspektif dulu nih. Perspektifnya dulu yang harus dirubah. Ya. That's right. Kalau anak itu Penting berharga, Benar. jangan malah dijadiin beban. Benar. Begitu. Ini kata-kata anak sekarang beban keluarga ini nih, Pak. Nah, Ini kesalahan perspektif kayaknya. kadang itu kata-kata sia-sia yang dikeluarkan ya kan. Betul. Dasar lu beban keluarga. Iya. Nyusahin kayak gitu. aja lu tong ya kan. Nah, Nyusahin orang tuamu lu kerja lu gitu ya. yang kayak gitu tuh yang bisa jadi akhirnya bisa jadi ya apa yang keluar dari mulut kita akhirnya bisa jadi beneran kan. Benar. Dari orang terdekatnya aja nggak menganggap dia berharga gitu Bapak Ibu ya. Jadinya dia mesti nyari kemana lagi nih? Ya nyari Nah. pengakuan tadi itu balik lagi ya. Betul. Iya, biar gimana rasanya gue bisa berharga di mata orang gitu. Betul sekali. Oke, berarti itu langkah-langkah awalnya Pak Deddy ya. Untuk yang harus dilakukan orang tua ya kan. Iya. Nah, ini kan anak ini kan punya yang namanya golden age ya Pak Deddy ya. Atau usia emas. Nah, usia emas yang benar-benar harus orang tua benar-benar jaga, punya quality time kepada mereka, sama anak-anak. Betul. Nah, itu untuk golden age atau usia emasnya itu dari usia berapa sampai berapa, Pak Deddy? Ya. Itu ada dua sisi ya, tergantung dilihat dari jadi pertumbuhan secara biologis atau pertumbuhan nalar anak. Nah, kalau pertumbuhan secara biologis itu dikatakan golden age itu dari usia dalam kandungan sampai jadi totalnya 1000 hari, dihitung begitu. Biasa para dokter menghitung 1000 hari. Itu golden age-nya. Jadi umur-umur yang perlu diperhatikan gizinya, perhatian dan lain sebagainya itu diperhatikan dari kandungan sampai kira-kira umur 2 tahun lah. Tapi kalau untuk golden age untuk didikan itu biasa sampai 6 tahun. Sampai usia 6 tahun itu masa-masa yang sangat perlu untuk mereka dapatkan didikan, waktu, nilai-nilai. Karena anak-anak usia begitu itu mereka cuman catch saja gitu. Dikasih apa aja masuk. Ya, betul. Dikasih apa aja masuk. Mereka nggak bisa nolak. Nah, seperti Betul. contoh dalam ilmu pendidikan ya, dikatakan yang namanya ilmu pendidikan tuh ada classical education ya. Jadi anak usia 3 tahun sampai 4, 5 sampai 6 juga itu mereka kalau diajarkan sebenarnya yang benar tuh
bukan mereka mengerti, tapi untuk tahu aja dulu. Ini bebek, ini gajah, sudah begitu aja. Mereka tidak mungkin tanya, kenapa itu gajah bukan bebek? Mereka tidak mungkin tanya. Nanti baru mereka tanya. Jadi karena itu umur golden age itu kita perlu masukkan betul nilai-nilai yang betul. Hormat sama papa mama, kalau dipanggil yes mom, yes sir, jawab sekali dipanggil, taat sama papa mama, taat itu bagus. Mereka dapat dulu, catch dulu itu tuh. Di situ tuh pentingnya disebut dengan golden age itu ya. Iya. Ini penting banget ya. Kalau saya ingat betul waktu ya saya percaya ya Pak John sudah punya baby, baru punya baby. Ngerti banget kalau orang hamil tuh gimana ya. Ibunya Miss Melan ya. Itu sesuatu nggak gampang memang. Ya saya juga ngalami itu, bagaimana itu waktu-waktu dimana kita bisa sedih, bisa marah, bisa apa. Nah kadang-kadang itu bisa mempengaruhi bayi kita juga ya. Nah itu perlu perhatikan banget. Dan juga waktu tadi seperti Pak Deddy bilang, banyak juga yang kita lihat bagaimana anak-anak itu, bahkan saya pribadi, saya ingat waktu saya kecil gitu, yang saya cuma lihat, tapi itu sampai sekarang masih memori, itu masih ada. Nah persoalannya apakah itu mengganggu mental saya ke depan, itu perlu kita pengawasan. Nah kembali seperti awal tadi Pak Deddy bilang, yang langkah awal selain daripada perspektif berbeda, itu punya spend time sama anak. Tanya dia, gali dia, itu penting juga. Jadi gali dia, yang gak benar itu ditutupin. Ya kalau kita sebagai orang beriman ya kita doakan gitu. Jadi benar-benar merubah, nggak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi benar-benar anak itu dia ambil, dia nggak boleh jawab. Karena kita kaget, kok bisa ya dia nggak benar ya? Kita jangan kaget karena waktu dia kecil tuh dia ambil, dia lihat semua. Nah itu benar-benar kita betul anugerah Tuhan untuk kita. Ya, jadi paling bagus kalau kita misalnya sekolahkan anak gitu ya, usia 3 tahun, 4 tahun. Waktu kita bawa pulang dia, kita harus tanya, belajar apa tadi? Mungkin pernah dibully, apa yang kamu dapat? gitu Biar kan. dia cerita. Jadi di umur-umur segitu, kita harus punya keahlian tadi yang saya maksud, Bertanya. menggali isi hati anak. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, kita harus gali. Nah, misal contoh begini. Oh tadi Pak, waktu aku lagi nulis, temanku senggol misalnya. Terus gimana? Kecoret. Terus gimana? Aku tonjok dia Pak. Nah, waktu dengar begitu, gimana orang tuanya? Oh bagus. Atau bilang, no. Nah, disitulah nilainya masuk. Disitulah nilainya masuk. Tapi kalau dia nggak cerita, dia nggak ngomong, kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu namanya spend time tuh di situ. Yang misalnya spend time di situ. Jadi waktu-waktu untuk bertanya, ngobrol, beritahu, dengar sama dia. Nah, anak kami kan sudah gede semua nih. Tapi tetap. Dari waktu kecil, saya bisa simpulkan begini. Yang perlu dibangun keahlian kita adalah bagi keahlian menimba isi hati anak. Sampai mereka terbuka. Kalau mereka bisa terbuka, aman, wah itu gampang sekali diarahkan. Bahkan sampai level begini, kalau mereka masuk ke rumah, tuh lihat aja mukanya bagaimana. Kita bisa tahu tuh, ini muka sukacita, muka menyimpan sesuatu, atau gimana. Nah itu maka kita harus punya waktu untuk ngelihat betul-betul, bukan hanya lihat sambil lalu. Betul. Kita harus sebagai orang tua, kita harus punya keahlian itu ya Pak Deddy ya. Punya keahlian melihat ekspresi anak. Betul. Itu sebenarnya. Dan memang golden age itu adalah namanya juga golden kan, masa emasnya justru di situ ya. Iya. Kalau Bapak Johnson kan golden retriever kebetulan ya. Iya, jenisnya ya. Iya. Emang suka gonggong Bapak Ibu ini kadang-kadang. Tapi mungkin agak mau nanya dikit nih kan, soalnya karena sebenarnya kan masa emas golden age ini, malah kalau saya lihat sekarang banyak orang tua itu ngasih komunikasinya si anak ini sama gadget gitu Bapak Ibu. Jadi komunikasinya lebih banyak sama gadget via YouTube. Jadi belajar dari situ. Mungkin ada orang-orang tua yang udah ngelepas aja lah biar anaknya diem kan katanya, daripada mondar-mandir kiri kanan, dikasih gadget aja biar diem. Nah itu gimana tuh dari Bapak Ibu ngelihat untuk kesehatan mentalnya, apakah nanti terganggu, apakah tiba-tiba anaknya jadi nggak bisa lepas, jadi bisanya bersosialisasinya via gadget aja gitu. Jadi nggak bisa ngobrol sama manusia, jangan-jangan ya. Nanti ngobrolnya pakai bahasa pemrograman, Mbak. Agak bingung juga kayaknya ya. Nah kalau dari Pak Deddy sama Bu Linca gimana nih kalau ngeliat fenomena ini gitu? Iya. Ya. Jadi gini, ciri-cirinya anak biasa yang terlalu banyak main gadget itu begitu sama orang, sumbunya pendek. Kenapa? Dia ketemu orang kan, kalau gadget kan dia pencet A, keluar A kan? Iya kan?
dia start gamenya jalan. Nah tapi waktu dia ngomong sama orang, kok nggak seperti game gitu. Saya start, kok dia nggak start. Cepat marah dia. Nah dia yang bosnya kan, kalau gadget kan dia yang bos. Sekarang waktu dia sama orang yang bos. Nah itu repot dia. Oke, berarti akan tumbuh menjadi anak yang lebih pemarah mungkin ya Pak Deddy ya. Egois kan, dia lebih kayak Egois, lebih kayak egois, dirinya iya. sendiri gitu. Selfishnya lebih ya, ini. selfish ya benar. Iya, kalau tadi pertanyaannya bagaimana, apakah gimana sekarang? Kalau kita pikir semua sekarang tuh gadget itu, bahkan di sekolah pun sekarang kan menggunakan itu kan, ya benar-benar benar-benar kita minta hikmat benar ya, bagaimana bisa membantu anak-anak, karena sekolah pun menganjurkan sekarang kan online ya, mau tidak mau anak-anak itu menggunakan gadget gitu ya. Tapi kembali saya bilang kembali kepada orang tua, kalau punya waktu, ada beberapa anak yang benar-benar gak bisa dikontrol dalam area itu gitu, dan itu bisa memusingkan. Memang tidak sesuatu yang mereka lihat yang aneh, tapi main misalnya gitu itu sudah mempengaruhi ya, kembali seperti jadi family time-nya nggak ada, cepat emosi, itu pengaruhnya nggak bagus gitu lah. Jadi dia lebih ke sana gitu ya. Dan seperti tadi dibilang, bagaimana anak-anak kecil untuk mereka diam, mamanya misalnya ngobrol sama teman dikasih gadget tuh, itu benar, itu kembali lagi orang tua suami istri sepakat itu gimana itu gitu ya. Apakah itu mungkin bawa pensil gambar tuh, bawa kemana-mana, bawa ini gitu, dia main warna-warnain. Jadi tergantung sih bagaimana gitu ya. Tapi saya bilang itu be careful juga. Karena di gadget itu ada permainan pun yang nggak pantas untuk anak seumur begitu untuk melihat. Ya kembali kepada parents itu sendiri, bagaimana mereka nilai yang mereka mau bangun gitu. Ya, kalau saya pribadi kan anak-anak saya tidak di situ saat itu, tapi sekarang mereka udah gede. Ya itu sesuatu yang bagi saya itu penting banget kalau dilihat sekarang, karena apa yang kita lihat dengan siapa dia membangun atau dengan apa itu masa depan dia. Kalau selalu dia main gadget itu mempengaruhi, seperti saya bilang, dia surf aja kan, dia lihat itu bahaya banget gitu. Dan kembali orang tua sih spend time dan tanya, pastikan apa yang dia main. Oke. Itu berarti emang orang tua ini harus menjaga juga atau memperhatikan kalau misalnya anaknya nonton YouTube-nya itu Bapak tidak memperhatikan berarti. Iya. Sampai kesenggol. History YouTube-nya apa aja? Betul. Ya, mungkin itu Pak Deddy ya. History YouTube-nya yang dia tonton apa aja? Sekarang kan udah ada YouTube Kids juga, Pak. Ada YouTube Kids juga ya kan. Nah, nanti dari history kelihatan nih dia nontonnya apa aja ya kan. Apalagi anak-anak yang teenagers ya, Pak. Benar. Ya kan? Dan kalau misalnya sekarang mungkin lebih ke TikTok mungkin. TikTok bisa tuh, Pak. Kayak kemarin itu yang sangat berbahaya sekali, itu ada konten TikTok yang suicide tuh. Iya. Yang suicide dimasukin ke TikTok gitu. Wow, itu kan sangat berdampak bahaya sekali buat anak kecil gitu. Betul. Kan. Betul. Dia anak kecil nggak tahu apa-apa, Pak ya. Bener. Ntar dikira jangan-jangan dalam pikiran mereka itu keren gitu. Nah, jadi banyak yang ikut-ikutan. Itulah, makanya jadi pentingnya harus mungkin pentingnya diawasi lah ya. Betul, pentingnya orang tua ngawasin konten-konten apa yang diserap oleh anaknya mungkin ya begitu ya Pak ya. Soalnya kadang-kadang jadi dilema juga Pak. Soalnya kadang-kadang orang tua ini nyalahin si konten kreatornya Pak. Kreatornya iya. Gimana sih ini kontennya kok tidak ramah anak gitu ya? Anak Anda dijagain dong ya tidak nontonin. Iya. Bapak ntar masuk kemarin saya lihat ini historinya anaknya Pak John ini kan ngeliat lagi ini debat ILC Karni Ilyas ngapain? Gak ngerti dia Pak. Politik. Nggak, anak saya itu emang terlalu kritis dia. Iya. Mental diskusinya sudah sejak dini. Iya, mental diskusi dan jangan-jangan gedenya bikin partai nanti ya. Iya. Partai yang membangun dong, kenapa enggak ya? Partai yang membangun. Tapi mungkin kita lanjutin tentang ngomongin online lagi nih, Bapak Ibu. Ini kan tadi kita nyambungin lagi tentang sekolah online. Nah, ini peran orang tua ini gimana nih enaknya gitu? Karena kan biasanya ya udah sekolah diserahin ke bapak ibu gurunya aja gitu. Sekarang sekolah di rumah, apakah kita juga harus ikutan campur? Bagaimana gitu? Mungkin banyak juga orang tua yang agak pusing Pak. Iya kayak ya udah dikasih handphone sendiri, ya kan?
udah bikin tugas sendiri nih, mama mau masak gitu. Nah. Jadinya agak riweh gitu. Iya. Tapi ada juga yang malah jadi over ngebantuin gitu. Jadi yang sekolah emaknya bukan anaknya ya. Anaknya main, emaknya yang di depan handphone Iya. ya. Yang Google Meet sama gurunya. Bener. Tapi saya lihat ada salah satu video viral juga Pak di sebuah komplek gitu. Iya. Emak-emaknya ngumpul mecahin soal matematika. Oh gitu. Anaknya mana? Anaknya main ya. Iya kan yang harus ngerjain mah anak-anaknya. Iya. Ya emaknya ngajarin boleh. Tapi Iya. kenapa yang kerja kelompok emaknya dong? Iya benar. Iya, nah itu Nah mungkin dari Pak Dede dan Bu Lince gimana nih? Nyikapinnya gimana gitu? Ini kebetulan kan Pak Dede dan Bu Lince ini adalah ini ya punya sekolah juga. Oh, punya sekolah. Iya. Nah, benar. mungkin dari segi orang tua dan dari segi sekolah mungkin bagaimana? sekalian boleh diwakilkan gitu. Iya. Pak Deddy gimana? Ya sekarang ini kan dipaksa. Kemarin dilarang terlalu banyak main gadget. Sekarang dipaksa untuk belajar pakai gadget. Nah di sini perlu bijaksana. Jadi gini, kalau saya bisa bilang begini, orang tua ya harus konsisten juga dalam membuat aturan. Karena aturan apa yang kita buat itu sebenarnya yang ditaati anak-anak gitu. Jadi harus clear kapan boleh main, kapan tidak, dan juga dalam hal belajar. Mereka harus bagaimana? Itu harus ada satu aturan yang dibuat. Ya misalnya waktu belajar nggak boleh buka-buka yang lain, harus fokus belajar dan sebagainya. Nah, kebanyakan kalau sekolah yang kita bangun ini, orang tua kita minta terlibat bersama-sama dengan anak. Contoh anak-anak yang di bawah 5 tahun, 6 tahun itu masih terlibat bersama-sama. Beda sama anak yang sudah gede, tapi tetap terpantau ya. Begitu Bu Lince? Oke, kalau masalah bagaimana peranan orang tua di musim sekarang sekolah online, kebetulan sekolah kami sebelum ada pandemik ini, memang kami himbau bahkan memang nilainya adalah bagaimana peranan orang tua itu sangat penting. Jadi semi schooling di mana orang tua terlibat langsung mendidik anak sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu kaget. Orang tua wajib masuk ke kelas ya. Iya, Pak John pernah ikut ya, Pak John pernah ikut kelas ya, gitu. Karena Wajib masuk kelas. karena Apa dikira penjaga sekolah kan? karena apa namanya, kembali saya bilang di awal itu, pertama itu anak itu berharga. Jadi keberadaan bapak atau ibu menemani dia coba kita bisa putuskan kita mau mereka punya memori yang mana gitu. Kalau sekolah itu sesuatu yang bagaimana kalau yang percaya bahwa otoritas diberikan pada keluarga dan diberikan urapan untuk menolong atau mengajar anak itu sebenarnya keluarga loh, terdidik anaknya. Jadi secara akademis pun benar seperti tadi bilang, ada ibu-ibu yang kumpul kan selama ini misalnya kita tidak bisa matematika itu kan kumpul belajar bersama ya, itu mendekatkan juga orang tua sama orang tua juga. Jadi itu Betul juga sih. jadi kedepannya Gosip sekarang bahas soal matematika. iya, timbang hal yang lain kan, mendingan kumpul bareng fisika, kimia atau apa ya. Tapi yang pasti bahwa anak-anak itu pasti punya memori yang indah bersama orang tuanya. Saya suka bilang sama anak-anak, ini sesuatu yang kamu bisa bawa ke depan gitu. Jadi kita yang putuskan, ini sesuatu yang paling berharga waktu mereka ditemanin, waktu mereka nggak ngerti ya pelajaran, kita ada di sana. Mungkin kita juga nggak ngerti. Kita pas juga nggak ngerti pelajaran mereka ini gimana ya, tapi minimal keberadaan kita itu sudah membuat 80% sudah menolong mereka gitu. 10% secara akademis lah gitu. Jadi keberadaan itu paling penting. Lebih percaya diri ya Bu Lince. That's right, betul. Anak itu confidence. Anak itu benar-benar karena keberadaan papa mamanya didampingi dia belajar sekarang itu sesuatu yang nilai. Kalau saya bilang secara akademis ya, sebenarnya kalau di pemerintah ini kan namanya kurikulum 13. Kurikulum 13 itu bagaimana benar-benar apa yang dipelajari itu terhubung sama aplikasi daily gitu, tiap hari. Dan itu peranan orang tua sangat penting di sini. Jadi kalau kita secara pendidikan, kalau bilang bahasa bagaimana peranan orang tua gitu. Apapun latar belakang orang tuanya, ya mungkin dia orang tua itu secara akademis dia tidak seperti yang lain, tapi keberadaan dia saja sudah menolong karena anak itu pintar, gitu ya. Anak yang mereka daya tangkap mereka lebih dari orang tua, tapi keberadaan itu sudah support mereka, itu lebih dari cukup gitu. Itu penting banget kalau kita mengerti ya pokoknya bagaimana
keberadaan orang tua itu sangat dibutuhkan anak di waktu itu. Gimana nanti mau masukin anaknya ke sekolah kita? Nah. Amin. Amin. Saya yang penting Ayo, punya Pak anaknya John. dulu kayaknya, Bu. Amin Bulinca. Iya. Amin. Mungkin ada yang bantuin saya buat masukin anak saya ke sekolahnya Bu Linca dan Pak Bisa. Dedi. Iya. Di Bali Star Academy namanya. Betul. Oh, Bali Star Academy. Bali Star Academy. Asik. Yoi. Nah, tadi lagi mungkin Bapak Jonski mau ditanya. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih Pak Dedi ya. Dan kita juga nggak mau ganggu lama-lama, Pak. Takutnya ada kesibukan lain. Banyak kesibukan. Benar. Ya kan. Sebenarnya ini kita banyak sekali yang pengen dikulik sebenarnya. Benar, sebenarnya. Karena ini topik yang sangat krusial sekali. Betul. Sangat penting sekali yang benar-benar ada awalnya gitu. Betul. Basicnya dari kesehatan mental itu sendiri gitu. Karena kan. biasanya yang narasumber kita itu yang ternyata masa kecilnya katanya karena lingkungannya tidak baik. Ya. Waktu kecil yang dilihat hal-hal yang tidak baik, akhirnya gedenya juga salah gitu akhirnya. Betul. Akhirnya mungkin jadi pemakai. Betul. Ya kan. Karena katanya keluarganya broken home atau segala macam, atau itu sebenarnya pembenaran aja sebenarnya. Ya, mungkin salah satu pembenaran juga emang dianya aja yang nakal kayaknya. Tapi mungkin ada ininya juga, faktornya juga mungkin. Yes, mungkin juga. Oke. Gitu. Mungkin dari Pak Dedi dan Bu Linca sendiri ada pesan-pesan nggak nih? Buat Pak. penonton kita ya. Iya. Soalnya kebetulan penonton kita ini kan ya bisa dibilang muda enggak, tua juga enggak. Iya. Semi-semi manula lah ya, pokoknya. Semi-semi manula. Ya, kayak Bapak John ini kan semi manula, tua belum lah dari penampakan. Iya. Umur tapi nggak bisa bohong. Iya. Ya. Tapi nggak mau dibilang tua. Iya. Iya. Penyakit udah banyak juga nggak bisa ini Pak ya, nggak bisa ngebohongin Pak ya. Amit-amit. jangan Iya, doain iya. sakit dong. Iya. Nah, Iya. mungkin ada nih pesan-pesan buat teman-teman kita di sini Iya. yang mungkin lagi punya anak-anak kecil juga yang Betul. sedang lagi golden age juga mungkin. Nah, mungkin bisa dikasih pesan-pesannya kira-kira apa nih dari Pak Dedi dan juga Bu Linca. Oke, thank you. Kalau dari saya sebagai ibu, saya mau bilang bahwa kita dimampukan, ya. Kita dimampukan untuk membangun atau mendidik anak untuk mereka punya mental yang baik. Kita harus percaya dulu bahwa kita dimampukan. Nah, kalau misalnya ada masalah, temukan, cari teman yang bisa menolong. Karena sekarang banyak orang belajar tentang hal ini. Temukan dan kalau sebagai ibu ya terbuka sama pasangannya gitu. Dan juga memastikan punya waktu. Itu dari istri sebenarnya, banyak kan sih perempuan ya, bagaimana dia usahakan dia bicara sama pasangannya untuk punya waktu sama anak-anak gitu ya. Itu satu hal yang dari saya. Kalau yang masih single misalnya pernah mengalami masalah seperti itu, jangan khawatir ya. Temukan sahabat atau orang yang bisa menolong saudara, karena nggak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita mau betul keluar dari itu, pasti ada pertolongan Tuhan juga udah pastinya gitu. Jadi don't worry about that. Temukan sahabat atau teman atau orang yang bisa menolong, bisa keluar dari area itu, dan pasti bisa. Itu dari saya. Oke. Semangat. Oke, jadi Oke, terima kasih Bu Linca. ya Pak Dedi mungkin. Iya. prinsipnya begini. Ini kan bicara mengenai supaya dari kecil anak-anak punya mental yang bagus ya, sehingga sampai mereka bertumbuh ya dengan Maksimal pelayanan potensi ini, mereka. Friends Mental Health Support ini mau fokus ke anak-anak itu dari kecil mereka sudah bagus ya. Nah, pertama rahasianya adalah kita harus ingat sebagai orang tua, pemberian yang terbaik kepada anak itu menurut kami bukanlah harta. Kenapa? Karena anak itu punya blessing tersendiri. Ya. Mereka punya berkat dari Tuhan. Mereka ada di bumi ini, ada berkat yang menyertai mereka. Tapi bagaimana kita mempersiapkan mereka, itu hal yang penting. Yaitu pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anak adalah hubungan suami istri yang baik. Ya, tahu. Jadi hadirat papa mama di rumah itu adalah pemberian yang terbaik buat anak. Jadi waktu kami baik-baik, maka kita akan bisa mengurus anak dengan baik-baik. Tapi kalau hubungannya terus ribut, berantakan, maka anak akan jadi korban. Udah pasti. Karena mereka akan melihat figur pernikahan yang tidak bisa mereka contoh. Yang akhirnya mereka bawa terus nanti. Jadi saya tambahkan juga, kalau kita tidak mengambil tanggung jawab ini, membangun
pernikahan kita dengan bagus untuk berkati anak-anak. Artinya begini, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, maka di luar sana akan mendidik anak kita. Nah, dunia yang akan mendidik ya Pak ya. Benar. Ya kan? Iya, dan itu juga sangat berbahaya ya. Daripada nyesel nanti ya kan. Betul. Ternyata bukan dari orang tuanya langsung, tapi dari orang lain. Kan kita nggak tahu di luar sana ada apa aja ya. Iya, Banyak betul. sisi negatifnya juga, nanti malah masuk ke anak kita. Salahnya kita juga dari awal nggak didik dia gitu. Betul. Karena anak itu adalah apa yang mereka lihat ya Pak Deddy ya. Bukan apa yang mereka dengar ya sebenarnya ya. Jadi apa yang mereka lihat, kita misalnya begini. Kita bilang kamu tidak boleh minum-minum, tidak boleh drug, tidak boleh rokokan. Waktu mereka masih kecil, itu yang mereka dengar. Tapi nanti mereka sudah bertumbuh, yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lihat, bukan yang mereka dengar. Betul. Jadi memang ring satunya itu keluarga, Pak. Betul. Seperti kata keluarga Cemara ya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yuk semua. Iya semua. Bagus-bagus juga kita nyanyi. Buat closing siapa tahu ya kan, Pak? Iya, betul. Udah sampai situ aja ya. Heeh. Oke, kalau gitu saya thanks dulu. Terima kasih banget Pak Deddy. Terima kasih banyak Pak Deddy Bulince. Thank you. Sama-sama untuk waktunya. Thank you juga kesempatannya. God bless Terima you. kasih. Diberkati nih God ya. bless you. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. God bless you Pak John. Semoga Bebe, bisa thank mengedukasi you. dan memberikan knowledge kepada para penonton Friends Talk Podcast. Betul? Ya, orang-orang tua baru Nah, atau young parents. itu yang tadi saya bilang, Pak, semi manula, Pak. Saya Manula. Iya, menuju orang tua dewasa ya kan. Betul. Terima kasih Pak Deddy Bulince. Terima kasih. Semoga nanti Thank kedepannya you. mungkin Bye-bye. selesai pandemi kita bisa ketemu langsung, bisa kolaborasi lagi ya. Nah, bisa Iya. kolaborasi lagi. Bisa ngobrol-ngobrol lebih Boleh lanjut dong. lagi. Betul. Nanti Mr. WB undang ya, undangan kita. Wah, Siap. Tuh udah didoain tuh. Amin. Ya Pak. Nyari jodohnya dulu kayaknya Pak sebelum anaknya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Deddy Bulince. Terima kasih Bu Linca. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Yes. teman-teman yang udah nonton kita Bye-bye. episode ini ya. Ya, terima kasih sekali buat yang udah nonton di episode Friends Talk Podcast episode ini. Dan jangan lupa juga kita ada hotline di bawah ini ya. Yes, ada hotline di bawah ini dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di friends underscore Underhor itu apa? Underhor. Kecapean jadi orang tua kayaknya nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Maksudnya friends underscore mental health support. nah itu dia. Ya. Dan Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe juga kita ya. ya. Dan disebarkan videonya agar menyebarkan kebaikan juga ke buat semua orang, Pak. Nah, Jadi spread the berkat love. buat semuanya ya Bapak Ibu ya. Betul. Iya. Spread the love, spread the education, ya kan? Karena semuanya kita pengen bikin positif. Amin. Amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode Friends Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.